Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pada halaman 232. Setelah Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i membawakan riwayat-riwayat yang sahihah tentang turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir, kemudian beliau memberikan kesimpulan, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, menetapkan sifat Allah turun sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya tanpa diserupakan dengan turunnya makhluk, tanpa dibagaimanakan, dan mereka meyakini apa adanya. Kemudian Al-Imam As-Sabuni memulai di sini menukil ucapan para ulama as-salaf, dan ini salah satu ciri khas keistimewaan kitab ini. Beliau banyak menukil ucapan-ucapan salaf tentang masalah akidah wal manhaj, ya, dan inilah yang sudah kita sampaikan. Kita hanya sekedar mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama salaf terdahulu. Inilah dakwah salafiyah. Kita as-salafiyun hanya mengikuti apa yang diyakini, diucapkan, diamalkan oleh para salafus saleh. Kita baca halaman 232. Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa qara'tu li Abi Abdillah ibni Abi Hafs al-Bukhari. Jazakallahu khair. Kata penulis, aku membacakan kepada Abi Abdillah ibni Abi Hafs al-Bukhari. Ini salah satu sahabat Imam al-Bukhari, sama-sama dari Bukhoronya, ya, kunyanya juga sama, Abu Abdillah, ya. Kata penulis, aku membacakan kepada Abi Abdillah ibni Abi Hafs al-Bukhari, wa kana Syekha Bukhara fi asrihi bila mudafa'atin. Dan Abu Abdillah ibni Abi Hafs al-Bukhari temannya Imam Bukhari dalam belajar dahulu, ya, atau satu angkatan dengan Imam Bukhari. Beliau adalah seorang ulama terpandang
di Bukhara tanpa diperdebatkan lagi, tanpa dibantah lagi. Wa Abu Hafs hadza kana min kibari ashabi Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Ya. Ayahnya itu juga ulama terpandang. Ya. Salah satu murid dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Inilah silsilah para ulama. Ya, sudah kita sampaikan berulang kali, dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya sekedar meneruskan tongkat estafet para ulama-ulama terdahulu. Ya. Dan dalam masalah akidah tidak ada khilaf perbedaan antara ulama-ulama 4 mazhab. Ya, salah satunya di sini. Imam As-Sabuni bermadzhab Syafi'i dalam masalah fikih. Tapi beliau menulis kitab ini menukil ucapan-ucapan ulama dari berbagai mazhab. Di antaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Kemudian kata beliau, qala Abu Abdillah A'ni ibn Abi Hafsin hadza Abdullah bin Utsman wa huwa abdan Syekh Umar yaqulu sami'tu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Di sini intinya dinukilkan ucapan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau berkata, qala Hamad ibni Abi Hanifah, putranya Imam Abu Hanifah. Ya, sekali lagi, dalam masalah akidah tidak ada perbedaan pendapat, perbedaan akidah antara imam-imam mazhab. Kalau dalam masalah fikih biasa ada khilaf, maka jangan dicampur adukkan. Ya. Kalau dalam masalah fikih ijtihadi, kata para ulama, ada lapang dada dalam masalah perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut. Meskipun tetap kita pilih mana yang lebih dekat kepada dalil. Ya. Namun dalam masalah akidah tidak ada khilaf. Kalau ada yang menyelisihi harus tegas. Ya, jangan dicampur adukkan. Berkata Hamad bin Abi Hanifah, putranya Imam Abu Hanifah, qulna li haula, kami mengatakan kepada mereka, yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah, nufatus sifat, seperti kelompok Al-Jahmiyah. Ara'aitum qaula Allah azza wa jalla. Ini putranya Imam Abu Hanifah menguji, mengetes orang-orang yang sesat dalam masalah nama-nama dan sifat Allah, yang mereka tidak mau menetapkan nama dan sifat Allah. Kata Hamad bin Abi Hanifah, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang sedangkan para malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Ya, surat Al-Fajr ayat ke-22. Demikian pula dengan firman Allah, hal yang duruna illa an yatiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikah. Tidaklah yang mereka nanti-nanti kecuali datangnya Allah fi dhulalin minal ghamam, dalam naungan ya, awan dan juga para malaikat. Fahal yaji rabbuna kama qala. Kata putranya Imam Abu Hanifah kepada mereka-mereka ini, apakah Allah datang sebagaimana yang telah Dia firmankan? Wa hal yaji'ul malaku saffan saffa, apakah malaikat datang berbaris-baris? Mereka yang menafikan sifat-sifat Allah berkata, menjawab, amal malaikatu fayaji'una saffan saffan. Kalau malaikat kita yakini datang dalam keadaan berbaris-baris. Ini pada hari kiamat, ketika Allah ingin memutuskan perkara hamba-hambanya, Allah datang kepada mereka. Wa amar Rabbu ta'ala fa inna la nadri ma'ana bidzalik. Kata orang-orang yang
menolak sifat-sifat Allah. Adapun Allah, kami tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan firman-Nya tadi, wa ja'a rabbuka wala nadri kaifa ji'atihi, dan kami tidak tahu bagaimana Allah itu datang. Maka dijawab oleh putranya Imam Abu Hanifah rahimahullah, faqulna lahum inna la nukallifkum an ta'lamu kaifa ji'atahu. Kami tidak membebani kalian untuk kalian mengetahui bagaimana Allah datang. Walakinna nukallifukum an tu'minu bimaji'ihi. Namun kami membebankan kepada kalian, mewajibkan kepada kalian untuk kalian mengimani tentang sifat Allah itu datang pada hari kiamat. Ya. Ini sekali lagi ucapan putranya Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan ini juga akidahnya Imam Abu Hanifah seperti yang tercantum dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar. Alhamdulillah kita sudah pernah mengkaji dulu kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah rahimahullah tentang akidah beliau tentang masalah tauhid asma wa sifat sama dengan akidahnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah, menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifatnya, dan yang ditetapkan Rasulullah SAW di dalam sunnah beliau yang sahihah, tanpa menyamakan dengan sifat makhluk, tanpa membayang-bayangkan bagaimana sifat Allah, tanpa mentahrif, menyelewengkan maknanya, tanpa menafikan, menetapkan apa adanya. Kata putranya Imam Abu Hanifah, kami mewajibkan kepada kalian untuk mengimani saja Allah itu datang pada hari kiamat, selesai, titik, sudah. Tidak perlu dibahas bagaimana datangnya Allah tersebut. Kemudian kata putranya Imam Abu Hanifah yang bernama Hamad bin Abi Hanifah, ara'aitum man angkara annal malak la yaji sofan sofa ma huwa indakum. Kemudian Hamad bin Abi Hanifah ngetes lagi, menguji lagi orang-orang yang tidak mau mengimani sifat-sifat Allah itu. Bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang mengingkari malaikat tidak datang dalam keadaan berbaris-baris pada hari kiamat, mengingkari firman Allah, wal malaku safan safa? Mereka menjawab kafir. Ya. Orang itu kafir kalau menolak firman Allah, wal malaku safan safa. Ya, kafirun mukadzib, orang itu kafir mendustakan ayat Allah. Kulna, maka kata Hamad bin Abi Hanifah rahimahullah, fakadzalika man ankara annallaha subhana la yaji fahuwa kafirun mukadzib. Demikian pula kalau ada yang mengingkari Allah datang pada hari kiamat, maka dia kafir mendustakan ayat Allah. Ayatnya jelas, wa ja'a rabbuka. Ya, kalian mengatakan kalau orang itu menolak firman Allah, wal malaku safan kafir, demikian pula yang menolak Allah datang. Ini bumerang atas mereka yang tidak mau mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, ini sikap tegas para ulama as-salaf terdahulu. Dalam masalah akidah tidak ada toleransi. Dalam artian hak katakan hak, batil katakan batil. Adapun masalah kafir mengkafirkan perorangan individu, ini kita serahkan kepada para al-ulama. Ya, sekali lagi masalah kafir mengkafirkan individu, person, ini bukan wewenang kita. Sebagaimana kata para ulama, seperti kata Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu taala, serahkan kepada para ulama atau kepada hakim-hakim di pengadilan syariat masalah mengkafirkan person-person, individu-individu. Meskipun secara umum boleh kita mengatakan yang mengingkari ayat Allah kafir, ya. Namun secara individu ini serahkan kepada al-ulama. Kemudian riwayat yang kedua, qala Abu Abdillah Ibnu Abi Hafs Al-Bukhari aidan fi kitabihi. Masih dari riwayat
temannya Imam Bukhari yang kunyahnya juga sama, Abu Abdillah Ibnu Abi Hafsin Al-Bukhari. Beliau berkata dalam kitabnya Zakara Ibrahim Ibnul Ash'as qala sami'tul Fudail bin Iyad rahimallah, sampai riwayatnya kepada ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad, ya ma'ruf, ya beliau ulama as-salaf Al-Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, idza qala lakal Jahmi ana la u'min bi rabbin yazulu an makanihi fakul anta ana u'min bi rabbin yaf'alu ma yasha. Kalau ada pengikut kelompok Jahmiyah berkata kepadamu, aku tidak beriman dengan Rabb yang pindah dari tempatnya, maka katakanlah wahai ahlu sunnah, wahai sunni, wahai salafi, aku beriman kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala yang dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Di sini sekali lagi ada banyak pelajaran dari ucapan beliau ini. Yang pertama, selayaknya ahlu sunnah tidak tinggal diam dari ucapan-ucapan yang sesat dan menyesatkan. Harus dijawab, dibantah. Dan sudah pernah kita sampaikan sabda Rasulullah SAW, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa antihal mubtirin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang adil. Apa tugas para ulama? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan, membantah tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrim dari segala kelompok, ya. Rasul sendiri mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ajaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kemungkaran jangan hanya disempitkan pada dosa-dosa kecil atau dosa besar. Bahkan lebih dari itu, ada kebid'ahan yang lebih dahsyat dari kemaksiatan tadi. Ada kesyirikan yang lebih dahsyat lagi. Harus apa? Diingkari. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, ya dengan apa? Alisan. Ya kalau sekarang juga dengan apa? Tulisan. Sesuai dengan kemampuan, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, dan juga dengan al-ilmu. Ya. Tugas para ulama, orang yang berilmu, bukan hanya mengajar yang baik-baik saja, namun juga membantah kebatilan. Ini kata Rasul, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna ahna tahrifal ghalin, membantah penyelewengan orang-orang yang ekstrim, wanti halal mubtilin, jalannya orang-orang yang di atas kebatilan, dan takwilnya orang-orang yang jahil. Makanya Fudail bin Iyad mengajari, kalau ada pengikut kelompok Jahmiyah mengatakan demikian, jawab demikian. Artinya ini manhaj salaf membantah kesesatan. Bahkan kata para ulama ini termasuk bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, beliau mengatakan ad-da'i ilal bid'ah yastahiqul uqubah. Dai yang menyeru kepada kebid'ahan, kesesatan, berhak diberikan sanksi. Wa uqubatuhu taratan bil qatl, bahkan bisa diberi sanksi hukuman mati. Wa taratan duna dzalik, dan terkadang sanksinya di bawah itu. Tentunya yang memberikan sanksi pemerintah kaum muslimin. Kama qatala as-salaf Ja'ad bin Dirham wa Jam bin Safwan wa Ghairan ad-Dimashq. Sebagaimana dahulu para khulafa, para pemimpin kaum muslimin pernah menghukum mati dai-dai penyesat umat seperti Ja'ad bin Dirham, Jam bin Safwan, dan Ghailan ad-Dimashqi. Ya, masalah Ja'ad bin Dirham sudah kita bahas di buku ini. Sudah kita lewati riwayat bagaimana Khalid bin Abdul Qasri, gubernur Kufah, menghukum mati Ja'ad bin Dirham karena dia menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya,
Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Ya, maka dia pun disembelih ketika Idul Adha. Ini sudah kita lewati. Intinya ini salah satu hukuman bagi orang-orang yang menebarkan kesesatan atau akidah sesat. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa in kuddira annahu la yastahiqul uqubah aw la yumkin uqubatuhu fala budda min bayani bid'atihi wa tahdhiri minhu. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kalau seandainya tidak mungkin dia diberikan sanksi atau tidak berhak diberikan hukuman mati tadi, maka minimal harus dijelaskan kebid'ahannya dan ditahdzir, diperingatkan umat akan kesesatannya. Fa inna hadza min jumlatil amr bil ma'ruf wan nahyi al munkar alladzi amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah juga mengatakan ar-radu alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah ahli bid'ah itu adalah mujahid. Ya, dan Ibnu Qayyim rahimahullah, murid beliau, ketika membahas tahapan-tahapan jihad, di antaranya berjihad melawan pelaku kebid'ahan, karena mereka membahayakan umat. Umat tidak akan jaya kalau mereka merusak akidah umat. Ya. Sekali lagi, ini yang diajarkan oleh para salafu as-saleh. Kemudian juga di sini disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, idza qala lakal jahmi. Ya, beliau di sini mencontohkan salah satu kelompok sesat adalah kelompok al-Jahmiyah. Sudah kita sampaikan kelompok Jahmiyah itu dipelopori oleh Jahm bin Safwan yang berguru kepada Ja'ad bin Dirham, yang berguru kepada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut, puncaknya kepada Labid bin Al-Aqsam al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilahnya kelompok Jahmiyah kepada orang-orang Yahudi, sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah silsilahnya kepada orang-orang al-Yahud. Ya, memang itulah orang-orang al-Yahud merusak akidah umat-umat yang lain. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ada bulis namanya dari orang Yahudi masuk Nasara dalam keadaan nifak, merusak agama Nasara. Abdullah bin Sabah juga sama, dari kalangan Yahudi pura-pura masuk Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Di antaranya waktu itu memprovokasi umat untuk mencaci maki pemimpin kaum muslimin, sampai terjadi tragedi berdarah, pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan Dzun-Nurain radhiyallahu taala anhu. Makanya kata para ulama, orang yang suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin itu pengikutnya Abdullah bin Sabah, karena itu yang mempelopori pertama kali caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Kelompok Jahmiyah termasuk kelompok yang sesat, bahkan sebagian ulama mengeluarkannya dari al-Islam, seperti Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, beliau mengatakan la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jahmi au ar-rafidi. Aku tidak membedakan apakah aku sholat di belakang orang Yahudi, Nasrani, atau di belakang kelompok Jahmiyah, atau di belakang kelompok Syiah Rafidhah. Ya, insya Allah semua orang banyak tahu Syiah Rafidhah eksis di mana-mana, di negeri kita juga demikian. Qatalahumullah. Tapi jangan lupa kelompok Jahmiyah juga banyak di negeri kita. Ya, meskipun mungkin namanya nggak Jahmiyah, ya, mungkin orangnya bernama atau kelompoknya cendekiawan ataupun intelektual muslim dan sebagainya, yang intinya akidahnya mereka sama dengan akidah kelompok Jahmiyah, tidak mau mengimani nama dan sifat Allah. Mereka mengatakan bahwasanya surga neraka itu tidak kekal, akhirat tidak kekal. Itu ajaran kelompok Al-Jahmiyah. Ya. Dan kata para ulama, semua kelompok-kelompok sesat yang dulu ada itu masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya
Kita ketika belajar kitab akidah salafus saleh seperti ini, bukan belajar sesuatu yang sudah kadaluarsa, tidak, naudzubillah min dzalik. Ya. Kelompok Syiah Rafidhah masih eksis. Kelompok Khawarij seperti kelompok teroris sama saja. Ya. Ada, meskipun namanya bukan apa? Khawarij, namanya ISIS atau Al-Qaeda dan seterusnya. Kelompok Jahmiyah juga sama. Akidah mereka, pemikiran sesat mereka di mana-mana. Maka sekali lagi, kewajiban seorang muslim membentengi diri mereka dari keyakinan-keyakinan sesat tersebut. Ya, di antaranya dengan belajar kitab akidah as-salafus saleh. Ya. Kemudian kata Fudail bin Iyad, kalau ada pengikut kelompok Jahmiyah mengatakan, aku tidak beriman kepada Rabb yang meninggalkan tempatnya, berpindah dari tempatnya. Maksudnya dia tidak mau beriman tentang Allah turun pada waktu sepertiga malam terakhir ke langit dunia dengan alasan masa Allah meninggalkan arsy-Nya. Kalau Allah turun, arsy-Nya apa? Ini orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang tidak mau mengimani firman Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para tabi'in dan sebagainya tidak pernah mereka protes seperti itu. Ya. Maka inilah bedanya para salafus saleh dengan orang-orang sesat tadi. Ya. Wah, nggak masuk akal. Wah, kalau Allah turun nanti Allah dinaungi oleh langit, berarti langit Allah lebih besar. Naudzubillah min dzalik, ngeyel. Ya. Maka kata Fudail bin Iyad, kalau ada orang yang mengatakan demikian, jawab, aku beriman dengan Allah yang berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah mengatakan dia turun. Allah mengatakan dia tinggi di atas ars. Kok diprotes? Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini orang-orang yang apa? Kalau kita bahasa ya alusnya, ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan A, dibantah. Oh enggak. Naudzubillah min dzalik. Antum a'lamu amillah. Apakah engkau lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Para sahabat, sekali lagi Rasulullah SAW ketika turunnya ayat tadi, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'arsy istawa, ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka, tidak ada satu riwayat pun dari para sahabat yang apa memprotes atau mentakwil. Mereka apa mengimani apa adanya, karena mereka meyakini ya, Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Katakanlah aku beriman dengan Allah Rabb yang berbuat sesuai dengan kehendak. Terserah Allah. Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Allah tinggi di atas aras. Allah mengatakan dirinya punya wajah. Allah punya kedua tangan. Imani apa adanya. Ya. Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Nah, kemudian riwayat yang ketiga, warawa Yazid bin Harun fi majlisihi, seorang ulama salaf yang juga merupakan gurunya Imam Ahmad yang bernama Yazid bin Harun berkata di majelis beliau, di tempat kajian beliau, haditha Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah fir ru'yah. Suatu saat Yazid bin Harun, sekali lagi salah satu gurunya Imam Ahmad, ini yang kita katakan tadi, Imam As-Sabuni bermadzhab Syafi'i, tapi meriwayatkan dari ulama-ulama mazhab lain. Karena sekali lagi akidah mereka satu, ya, tidak ada bedanya. Ya, maka dusta kalau ada yang mengatakan ulama salaf saja berbeda pendapat. Kita katakan dalam masalah fikih dan masalah akidah satu kesatuan. Ya, tidak ada perbedaan apalagi tentang masalah tauhid asma wa sifat. Nah, suatu saat Yazid bin Harun rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis tentang kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat di waktu di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya di surga kelak.
Rasul SAW bersabda, innakum tanduruna ila rabbikum kama tanduruna ilal qamari lailatal badr. Kata Rasul, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada rembulan di kala purnama. Ini Rasul menyamakan cara melihatnya, bukan menyamakan Allah dengan rembulan. Naudzubillah min dzalik. Jangan gagal paham. Kata para ulama, ini tasbihur ru'ya bir ru'ya, la tasbihal mar'i bil mar'i. Dalam riwayat atau tambahannya, Rasul mengatakan la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian melihat Allah itu tidak akan berdesak-desakan sebagaimana kalian melihat rembulan, tidak berdesak-desakan. Itu maksudnya. Faqala lahu rajulun fi majlisihi. Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepada Yazid bin Harun tadi, "Ya Aba Khalid, ma makna hadzal hadis?" Wahai Aba Khalid, apa makna hadis ini? Dengan nada tentunya meremehkan, melecehkan orang-orang yang ngeyel, ya. Faghadiba wa haraja. Beliau pun marah, ya. Ini salah. Kalau masalah akidah nggak ada toleransi kalau ada yang menyimpang. Mereka betul-betul marah, mereka cemburu kalau Allah dilecehkan. Ini masalah sifat Allah, ini masalah akidah, masalah tauhid, nggak bisa disepelekan, ya. Maka naudzubillah min dzalik, kalau ada sekelompok orang atau tokoh agama yang menjadikan akidah tauhid apalagi sifat Allah sebagai bahan candaan, naudzubillah min dzalik, sungguh jauh antara mereka dengan para salafus saleh, ya. Maka beliau pun marah ketika ada orang yang melecehkan hadis tentang orang-orang beriman melihat Allah pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, waqal, ya, kata Yazid bin Harun, ma asbaka bisabir. Alangkah miripnya engkau dengan seorang yang bernama Sabir bin Islin. Nanti akan ada kisahnya. Alangkah miripnya engkau dengan Sabir, wa ahwajaka ila misli ma fu'ila bihi. Dan alangkah butuhnya engkau diperlakukan seperti Sabir. Ringkasnya, Sabir ini orang yang dulunya ruwet, bin jelimet bin ribet, ya, suka menebarkan syubhat. Akan ada insya Allah kisahnya, makni ringkasnya. Suatu saat dia ini ngetes Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang tafsir ayat wadzariyati dzarwa. Apa arti adzariyat? Apa arti alhamilat? Untuk apa? Mencari ayat-ayat yang tadi, ya, mutasyabihat, untuk menyebarkan syubhat. Umar bin Khattab tahu ini orang ruwet, ya, suka menyebar syubhat. Maka Umar bin Khattab pun apa? Apakah diam? Apakah dikasih fulus? Enggak. Dikasih apa? Pelepah kurma. Dicambuk kepalanya 100 kali sampai bercucuran darah. Ini orang-orang yang ruwet sebetulnya diperlakukan seperti ini. Biar apa? Enggak menyesatkan yang lain. Ini seperti apa? Orang yang diamputasi, daripada badannya hancur semuanya, satu dikobarkan. Ya, itu dahulu para khulafa as-salaf, para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Namun kalau sekarang yang rut-rut malah apa? Viral. Yang rut-rut malah apa? Jadi tokoh dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, ini kata Yazid bin Harun, engkau ini mirip dengan Sabir yang tadi menebarkan syubhat, ngeyel, nggak mau sami'na wa shaddaqna. Dan alangkah butuhnya dirimu diperlakukan seperti Sabir bin Islin. Bahkan Umar bin Khattab bukan sekali 2 kali, mencambuknya 100 kali, berkali-kali, sampai betul-betul orang ini kelihatannya sudah tobat. Bahkan bukan hanya sekedar dicambuk, diasingkan, bahkan dihajar oleh manusia pada waktu itu. Ketika Sabir datang ke suatu majelis, orang-orang yang tahu dia pernah dicambuk oleh Umar bin Khattab diperingatkan yang lain, hati-hati, ini orang yang sudah apa? Dikasih
dicambukkan oleh Umar bin Khattab. Itu dahulu orang yang menebarkan syubhat, menyesatkan umat dijauhi, bukan malah ditokohkan, maka jadikan sebagai panutan dan seterusnya. Kemudian Yazid bin Harun berkata, wa man yadri kaifa hada. Bagaimana kita tahu tentang masalah bagaimananya melihat Allah di hari kiamat kelak itu. Wa man yajuzu lahu an yujawiza hadzal qaul alladhi ja'a bi al hadits aw yatakallam fi bi syai'in min tilqa'i nafsi illa man safiha nafsahu wastakhafa bi dinihi. Tidaklah orang yang melampaui batasan al-hadis atau Al-Quran, atau dia berbicara dari dirinya sendiri, dari hawa nafsunya tentang ayat, tentang hadis, kecuali orang yang bodoh, orang yang dungu, dan dia telah melecehkan agamanya. Ini juga wasiat ulama salaf kepada kita. Urusan agama harus betul-betul didasari oleh dalil, oleh ilmu. Jangan asbun, ya. Jangan asal bunyi, jangan asal ngomong masalah agama. Kalau nggak tahu diam, ya. Berbicara. Kalau apa? Tahu ilmunya. Kalau tidak, kata Yazid bin Harun, itu orang yang bodoh, yang dungu, berbicara urusan agama tanpa dalil atau melewati batasan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi masalah akidah. Ya, ini sekali lagi pelajaran bagi kita semuanya. Dalam masalah agama, apalagi masalah akidah, ikuti yang sudah ada ajarannya, yang ada dalilnya, yang ada ilmunya. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Jangan ngelama, jangan apa? Berbicara urusan agama tanpa ilmu. Kemudian kata beliau, idza sami'tumul haditha an Rasul sallallahu alaihi wasallam fattabi'u. Apabila kalian mendengarkan hadis Rasul SAW, ikuti. Sudah, jangan apa banyak protes, jangan banyak tanya, sudah. Kenapa kok begini, kenapa demikian dan demikian? Enggak sami'na wa ata'na atau sami'na wa sadaqna. Ya. Wala tabtadi'u, jangan membuat kebid'ahan. Islam sudah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Mulai dari A sampai Z, A sampai Ya, sudah jelas diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau masalah akidah, semuanya sudah Rasul jelaskan. Jangankan masalah akidah yang berkaitan dengan zat Allah, nama dan sifat Allah. Masalah buang hajat saja Rasul sudah apa? Menjelaskan. Bahkan orang Yahudi paham, ya. Islam itu sudah sempurna, ya. Sebagaimana dalam kisah orang Yahudi dengan Salman Al-Farisi. Kata orang Yahudi, allamakum nabiyukum kulla syai' hatal khira'ah. Orang Yahudi mengatakan, Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu kepada kalian sampai masalah buang hajat. Kata Salman, ajal, iya benar. Beliau melarang kami menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Masalah seperti itu saja Rasul telah menjelaskan dengan detailnya, apalagi masalah akidah. Ngapain kita ngarang akidah baru? Ya. Masalah sholat, sallu kama ra'aytumuni usolli, sudah terang benderang, sudah ada. Jangan apa? Ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah sholawat, masalah zikir sudah komplit. Ya. Bahkan yang sudah ada ajarannya, yang hadisnya sudah jelas Sahih Bukhari, Sahih Muslim, masih banyak belum kita laksanakan. Ya. Contoh zikir keluar rumah misalnya. Tadi yang keluar rumah sudah baca zikirnya enggak? Hah? Alhamdulillah kalau sudah, ya. Kita husnudon saja sudah semuanya. Padahal wallahu alam, ya. Ya. Tadi masuk masjid, ada zikirnya apa? Apa zikir masuk masjid? Hah? Semua sudah ada zikir, ngapain ngarang-ngarang zikir baru? Ya. Sekali lagi, ini keanehan sebagian kaum muslimin yang sudah ada ajarannya tidak diamalkan, cari yang baru. Naudzubillah min dzalik. Ya, kata Yazid bin Harun, fattabi'u, ikuti yang sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW, jangan mengarang-arang ya ajaran baru dalam urusan agama ini. Fa innakum ini tabatumu walam tumaru fihi salimtum.
Kalau kalian mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat dan tidak menentang, tidak ngeyel, kalian selamat. Dan inilah kunci kejayaan para sahabat dahulu kala. Mereka bisa menguasai Romawi, Persia karena ittiba mereka kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah al-adzan. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit ucapan Yazid bin Harun, gurunya Imam Ahmad rahimahullah taala. Ini ucapan yang layak ditulis dengan tinta emas, layak untuk diviralkan, layak untuk disampaikan kepada umat. Kata beliau, apabila kalian mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, tentunya yang sahih, maka ikutilah. Wala tabtadi'u, jangan mengarang-arang ajaran baru. Fa innakum ini taba'tumu walam tumaru fihi salimtum. Jika kalian mengikuti apa kata Rasul dan tidak membantah, tidak ngeyel, tidak protes, maka kalian akan selamat di dunia wal akhirah. Dan ini seperti yang Allah firmankan, famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa mengikuti ajaranku, petunjukku, ajaran Rasul SAW juga, maka kalian tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Dan kalau kita mengikuti ajaran Rasul, pasti kita akan jaya mulia di atas muka bumi ini. Sebagaimana para sahabat Rasul dahulu. Bagaimana ketika mereka mengikuti apa kata Rasul, apa yang diajarkan Rasul, tidak ngeyel, tidak membantah. Bahkan sering kita sampaikan kisah yang luar biasa dari Al-Khalifatul Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasul baru meninggal dunia, orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah murtad. Mereka mau menyerang kota Madinah. Sebagian pasukan kaum muslimin masih di perjalanan menuju ke Romawi, mau perang dengan Romawi yang dipimpin oleh Usama pada waktu itu radhiyallahu anhu. Sebagian sahabat bermusyawarah memberikan masukan kepada Abu Bakar Siddiq, lebih baik pasukan Usama ditarik mundur pulang untuk menjaga kota Madinah sebelum diserang oleh orang-orang murtad. Apa kata Abu Bakar Siddiq ini? Bagaimana ittiba'nya beliau kepada Ar-Rasul? Ini resep ataupun kiat mereka menggapai kemuliaan dan kemenangan. Kata Abu Bakar Siddiq, waladhi nafsi biyadih lau jaratil kilabu ala arjuli azwajir Rasul sallallahu lamaradatu jaisan arsalahu Rasul sallallahu wala halal tuliwaan aqadah Rasul sallallahu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki-kaki para istri Rasul, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasul, dan aku tidak akan menurunkan bendera yang dikibarkan oleh Rasul. Apa akibatnya? Pasukan Usama menang, orang yang murtad sudah kalah sebelum berperang. Ini ittiba. Ini namanya barokatul ittiba. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslah awalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Mereka menang, mereka jaya dengan ittiba, mengikuti akidah Rasul, ibadahnya Rasul, mengikuti dakwanya Rasulullah SAW, dan tidak ngarang-ngarang ajaran baru, terutama dalam masalah al-aqidah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata beliau yang terakhir, wa illam taf'alu halaktum. Kalau kalian tidak mau mengikuti ajaran Rasul, kalau kalian ngeyel, tidak mau sami'na wa ta'na, sami'na wa sadaqna, kalian akan binasa. Ini hukum sebab akibat. Kalau kaum muslimin tidak mau mengikuti Rasul, maka inilah yang kita rasakan sekarang. Dihina, dicaci maki, dilecehkan agama kita oleh orang-orang yang naudzubillah min dzalik qatalahumullah. Karena apa? Ini sekali lagi al jaza min jinsi
al-amal. Kalau umat Islam mau jaya, sekali lagi kembali kepada ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Kalau tidak ada, kita tutup. Baik, kita tutup. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.